Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Novitasari, NPM 1951040094. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi mempertahankan bisnis di saat pandemi COVID-19. Dunia saat ini memasuki status waspada karena penyebaran COVID-19. Penyebaran virus ini semakin hari semakin masif. Virus ini biasa disebut dengan coronavirus. Virus ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Pada Maret 2020, virus corona ini ditetapkan oleh World Health Organization atau yang biasa disebut WHO. Mereka menetapkan bahwa virus corona ini sebagai pandemi global. Status pandemi atau epidemi global ini menandakan bahwa penyebaran virus corona sangat dinamis dan menyebar hampir ke seluruh dunia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ada 5 cara bagaimana mempertahankan sebuah bisnis di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, dengan strategi marketing. Di tengah pandemi saat ini, seorang pembisnis harus melakukan strategi marketing. Adanya strategi untuk suatu bisnis, contohnya menggunakan media sosial bagi pembisnis yang sebelumnya belum menggunakan media sosial untuk keterkaitan bisnisnya. Dengan memanfaatkan dan meminimalisirkan media sosial dapat membantu untuk meminimalisirkan penurunan pendapatan di saat pandemi COVID-19 ini. Selain menggunakan media sosial, kita perlu memasarkan produk kita dan memperhatikan pelayanan serta empati. Maksud pelayanan yang baik di sini bukan hanya sekedar memberikan servis yang baik, tetapi melainkan memberikan pelayanan informasi dari keadaan terkini dengan memberikan konten edukasi, informasi atau optimisme, dan jangan lupa untuk berbagi. Yang kedua yaitu mengatur arus kas. Di saat pandemi saat ini, kita harus bisa mengatur arus kas pada bisnis kita agar arus kas pada bisnis kita ini baik dan positif. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat mengatur arus kas, yaitu berkaitan dengan biaya operasional bisnis, mencatat pola pengeluaran yang berkaitan dengan bisnis, dan mencatat upah dari seluruh karyawan, kebutuhan sekunder, investasi yang bertujuan untuk akselerasi bisnis, dan usahakan
bisnis selalu memiliki pengaturan arus kas yang sangat positif untuk mempertahankan sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu memproyeksikan kemungkinan resiko terburuk dan membuat rencana bisnis terbaru. Untuk memproyeksikan potensi terhadap kemungkinan resiko yang buruk, kita dapat melihat beberapa catatan periode sebelumnya. Apakah bisnis akan bertahan dengan pengaturan arus kas yang negatif atau positif untuk bertahan di saat pandemi COVID-19 ini. Apabila terjadi bisnis yang resiko buruk, kita dapat menganalisa untuk merencanakan membuka bisnis yang baru atau yang berbeda dari sebelumnya. Berjualan atau menjual bisnis secara online itu untuk saat ini tidaklah sulit, yaitu kita dapat memanfaatkan layanan saat ini seperti layanan pengiriman melalui pos kurir itu untuk pengiriman barang, atau pembisnis dapat melakukan pengiriman online melalui ojek online yang interaksinya tidak secara langsung. Maksudnya tidak berinteraksi langsung untuk pengiriman barangnya. Jadi kita bisa memilih pengiriman ojek online melalui pengiriman di depan pintu. Dan yang keempat yaitu tetap konsisten posting di media sosial. Sebagian besar bisnis itu menggunakan platform yaitu Twitter, Instagram, WhatsApp maupun media sosial lainnya untuk mempromosikan produk pembisnis dan berinteraksi secara berlangganan. Dengan banyaknya orang yang menerapkan di rumah saja, maka akan meningkatnya konten di media sosial ini. Maka dari itu si pembisnis harus memanfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin. Yang pastinya dengan lebih aktif di dalam sosial media untuk mempromosikan bisnis kita terhadap platform itu, seperti Twitter, Instagram maupun WhatsApp dan media sosial lainnya. Bahkan jika dari pembisnis itu berhenti untuk berbisnis sementara, maka tetap untuk kalian harus memposting apa yang kalian promosikan atau kalian jual. Karena pada suatu saat nanti, jika keadaan sudah normal, maka pelanggan kalian akan tetap kepada kalian, tidak kepada pembisnis yang lainnya. Yang kelima yaitu berkomunikasi dengan pemasok. Bergantung kepada jenis barang bergantung pada jenis barang yang dibisniskan. Saat ini mungkin ada masalah pada barang yang harus diproduksi terlebih dahulu. Lebih banyak dengan masalah pada persediaan barang yang dibutuhkan dalam proses produksi.
demikian kalian perlu berkomunikasi ulang kepada pemasok agar tidak adanya kesalahpahaman di saat kondisi seperti ini. Jadi harus bisa menyesuaikan karena kondisi saat ini. Untuk saat ini untuk memaksimalkan bisnis di saat pandemi COVID-19 ini, yaitu lebih dengan melakukan cara sosial media, yaitu secara online. Pastikan untuk kalian pembisnis memastikan metode pembayaran yang sesuai preferensi si pelanggan. Mungkin itu 5 strategi dari saya untuk mempertahankan bisnis di tengah pandemi saat ini. Apabila ada salah-salah kata ataupun kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.